Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ricardo Prawinata Huta Barat, NIM 23011350012. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnaini, SOS, MSI. Soal yang pertama, jelaskan framework akuntabilitas publik. Baik, dari apa yang saya pelajari selama perkuliahan, menurut saya framework akuntabilitas publik itu merupakan suatu sistem atau kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan setiap instansi publik, baik itu pemerintahan maupun organisasi publik lainnya itu dapat mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan atau tindakan yang mereka lakukan kepada khalayak publik. Ini mencakup seperti pertanggungjawaban akan pengelolaan sumber daya yang ada, misalnya seperti anggaran, kemudian kebijakan atau tindakan yang diamanahkan kepada mereka untuk dijalankan kepada masyarakat. Nah, framework akuntabilitas publik ini mencakup berbagai hal seperti pengukuran kinerja, pelaporan, dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan yang ada seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain sebagainya. Nah, mengapa framework akuntabilitas ini penting untuk setiap organisasi publik? Ya, karena sesuai dengan fungsi dan tujuannya, ini untuk memastikan setiap organisasi publik itu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka ambil. Kemudian ini juga bisa mencegah terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ini juga bisa membantu organisasi publik untuk meningkatkan atau menjaga kepercayaan publik kepada mereka atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir itu bisa untuk meningkatkan kembali kualitas pelayanan publik secara berkala untuk berinovasi terus-menerus. Kemudian apa saja langkah-langkah yang framework akuntabilitas publik ini? Nah, untuk detail teknisnya sebenarnya berbeda ataupun terdapat perbedaan di setiap organisasi publik atau pemerintahan. Namun secara dasarnya itu ada 5. Yang pertama yaitu menentukan tujuan atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Tentu harus kita tentukan apa tujuan yang ingin kita capai, yaitu untuk menjaga atau berorientasi kepada kepentingan publik. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan atau planning yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab tersebut, seperti apa sumber daya yang dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan untuk kedepannya, berapa dana yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu implementasi atau pelaksanaan, dan juga sembari memonitoring kemajuannya apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Kemudian yang keempat adalah memberikan hasil laporan yang lengkap untuk membantu dalam proses pelaksanaan kebijakan atau keputusan yang diambil. Harus mudah dipahami dan juga bisa sesuai dengan tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi terus-menerus secara berkala dan memberikan ruang feedback untuk masyarakat atau partisipasi publik itu memberikan masukan dan sarannya untuk meningkatkan kualitas kinerja dari halayak organisasi publik itu ke depannya. Soal yang kedua, bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS? Menurut saya kuncinya itu satu, seorang PNS dapat mengambil keputusan yang akuntabel, yaitu harus berorientasi dengan kepentingan publik. Mengapa demikian? Karena ketika seorang PNS diangkat pertama kali menjadi seorang PNS, mereka sudah tahu kalau mereka dipekerjakan untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat. Nah, untuk mengambil setiap keputusan yang akuntabel, mereka harus memahami yang pertama yaitu kode etik seorang PNS. Dan ini sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS. Jadi setiap tindakan yang mereka lakukan harus benar-benar sesuai dengan kode etik mereka. Kemudian seorang PNS juga harus memahami aturan yang berlaku. Jangan sampai melewati batas aturan yang ada dan berkenaan juga kepada kode aturan yang tadi. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan untuk setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat itu harus benar-benar inklusif dan menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya golongan atas saja, tapi benar-benar merata dan dampaknya bisa dirasakan oleh golongan bawah, menengah, dan golongan atas. Jadi harus lebih inklusif dan merata. Kemudian pemerintah ataupun PNS itu harus jangan anti kritik. PNS itu harus memberikan ruang publik agar halayak masyarakat itu bisa memberikan feedback ataupun masukan, saran, kritik untuk meningkatkan kualitas kinerja dari seorang PNS di dalam organisasi publik itu sendiri. Seorang PNS itu harus menunjukkan jiwa integritasnya sebagai seorang PNS. Seorang PNS itu harus adil, jujur, dan transparan dalam melakukan pekerjaannya. Sejak dilantik mereka tahu apa tujuan mereka, yaitu untuk melayani kepentingan publik, dan mereka harus berorientasi dalam setiap kebijakan, keputusan yang mereka lakukan haruslah sesuai dengan melayani keutamaan dari kepentingan publik atau masyarakat itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.